Saya contohkan begini, dalam beberapa waktu lalu ada penayangan misalnya wayang Jawa dari Magelang misalnya, orang di tempat lain itu bereaksi, oh kenapa TVRI hanya menampilkan wayang Jawa dari sana saja, kenapa bukan dari sini? Nah ini juga muncul dulu dalam perekaman awal tradisi lisan Minangkabau. Ya. Nah, uh, jadi kita tahu bahwa uh, apa namanya rekaman komersial itu juga bukan objek yang dalam ruang hampa ya, hampa sosial. Sama seperti teks-teks lainnya, sastra misalnya, dia apa namanya punya nilai-nilai sosial tertentu ya. Uh, nah, kita akan bisa melihat bahwa semakin banyak tradisi lisan itu yang direkam juga akan menimbulkan apresiasi yang berbeda terhadap tradisi lisan itu. Nah itu landasan teori ya. Uh, jelas juga bahwa mediasi melalui teknologi rekaman itu berbeda dengan face to face apa namanya apresiasi ya, tatap muka apresiasi pada zaman sebelumnya ya, atau yang masih juga ada pada zaman sekarang. Nah, kapan sebenarnya persentuhan pertama tradisi lisan atau oral repertoire Nusantara itu atau Indonesia itu dengan apa namanya dengan teknologi rekaman suara ini? Itu terjadi pada tahun 1892 ketika seorang dari Australia, Bu Megan, yang bernama apa itu Profesor Tessero, G. Tessero, saya kira dia imigran dari Italia, mempertunjukkan satu mesin gramofon, fonograf masih, ciptaan dari Amerika, dari Edison, ke Batavia atau ke Jawa. Dia berkeliling di kota-kota Jawa, Surabaya, Semarang, dan sebagainya. Dan di dalam rekaman itu, dalam kesempatan itu, dia coba merekam tembang Sunda. Jadi, the tembang Sunda was the first Nusantara, the first Indonesian oral repertoire yang disentuh oleh teknologi rekaman ya pada 1892. Hal itu diberitakan dalam koran Selompet Melayu yang terbit di Semarang pada 27 September 1892. Silakan cek ya korannya ya. Jadi tembang Sunda lah genre pertama Indonesia yang disentuh oleh teknologi rekaman suara ya pada 1892. Nah, bagaimana dengan repertoire lisan Minangkabau? Nah, penelitian yang saya lakukan menunjukkan bahwa genre pertama yang disentuh oleh teknologi rekaman suara adalah Saluang Jodendang, Bu Megan, atau yang disebut dengan Bagurau ya. Bagurau ya. Bagurau adalah sebuah pertunjukan dengan saluang yang non kaba ya. Non kaba. Dia menceritakan memakai banyak pantun, dan seperti saya katakan tadi, dia sangat gayut dengan audiens. Kadang-kadang pantun digunakan untuk menyindir audiens ya. Nah, ini sangat populer di Minangkabau, terutama di daerah Darek, Payakumbuh, Bukit Tinggi ya. Saluang Jodendang sudah disentuh oleh teknologi ini pada 1939 ya, dalam Piringan Hitam. Nah, dengan seorang pendendang namanya Mak Pono dan juga apa namanya rekannya tukang sulyang ya, Datuk Panggak dan Mak Tulah ya. Ini diberitakan oleh koran Sinar Sumatera pada masa itu. Nah, kemudian pada 1940 juga apa namanya direkam ya. Jadi saya untuk menghemat waktu saya hanya menceritakan titik awal, yang selanjutnya tentu makin banyak yang direkam ya. Bagurau, Syawir Sultan Mudo misalnya, seorang tukang bagurau, singer bagurau yang paling terkenal ya, dan banyak sekali direkam.
dan lain sebagainya. Nah, apa namanya? Jadi inilah titik awal perekaman genre sastra Minangkabau, tradisi lisan Minangkabau ke dalam teknologi ini dengan memakai teknologi ini. Pada tahun 1940-an, toko Delima di Batavia itu menjadi agen tunggal ya untuk rekaman-rekaman Bagurau dan lagu Minang lainnya yang direkam dalam piringan hitam. Ibu-ibu dan bapak sekalian, piringan hitam menjadi jaya di Indonesia sekitar awal 1900 sampai 1940, 50-an ketika tiba-tiba teknologi kaset ditemukan dan menyingkirkan teknologi piringan hitam ini. Satu buku baru dari Jaap Ekelen saya kira penting untuk dibaca oleh adik-adik juga, ini tentang teater Dardanella ya, di mana Jaap mengidentifikasi banyak rekaman Dardanella dalam piringan hitam. Ini penting untuk dibaca. Nah, jadi begitu kira-kira kurang lebih awal dari persentuhan tradisi lisan Minangkabau dengan teknologi ini. Nah, ini contoh sampul piringan hitam dari Aji Sultan Sati, seorang tukang Bagurau yang direkam pada tahun 1950-an 60-an, dan juga ini sebagai ilustrasi ya. Nah, menurut Umar Yunus almarhum, pada tahun 1971 itu kabar pertama direkam dalam kaset ya. Pada masa itu kaset sudah muncul ya. Industri rekaman Sumatera Barat sebenarnya bermula dari rantau, ibu-ibu dan bapak sekalian. Kita tahu bahwa orang Minangkabau itu perantau, dan orkes Gumarang itu pertama kali muncul di Batavia oleh beberapa orang perantau Minang, termasuk pendirinya itu adalah almarhum kepala polisi kita Awaludin Jamin, yaitu salah seorangnya. Nah, kemudian baru inspirasi itu dibawa ke kampung. Nah, muncul industri rekaman Sumatera Barat pada 1970-an. Nah, berbagai perusahaan rekaman daerah muncul yang sebenarnya menengah ya, kalau kita kategorikan sebagai industri menengah, karena mempekerjakan 3-4 orang atau 10 orang ya. Yang paling terkemuka itu adalah Tanama Rekod dan Sinar Padang Rekod ya. Tapi banyak lagi yang lain, ada Pelangi Rekod, Minang Rekod, Talau Rekod dan lain sebagainya. Dalam buku saya Audible Locality itu ada daftar dari perusahaan-perusahaan rekaman Sumatera Barat itu. Nah, genre-genre tradisi lisan Minangkabau yang direkam sejauh yang saya telusuri ya, barangkali ini ya sekitar beberapa tahun lalu, mungkin sudah ada yang baru lagi, yaitu Bagurau. Seperti tadi, yang pertama disentuh oleh teknologi rekaman. Kemudian Dendang Pauah ya, di satu genre yang bersifat yang menciptakan kabar, tapi teksnya dalam bentuk pantun. Nah, ini menarik sekali di pinggiran Kota Padang. Lihat buku saya tahun 1993 tentang ya, genre ini yang diterbitkan oleh Obor dan ATL. Indang Pariaman ini juga salah satu non-kaba di Pariaman, wilayah Padang Pariaman. Ini adalah sebuah tongfu yang paling penting ya dalam masyarakat Minangkabau, yaitu seni bersilat lidah. Indang Pariaman adalah bersilat di mulut ya, bagaimana menghindari, bagaimana berkelahi dengan mulut ya. Jadi ini penting sekali. Sampai hari ini belum ada, Bu Megan, peneliti asing yang berhasil membukukan ini. Karena apa? Karena bahasanya sangat esoterik, penuh dengan simbol ya, penuh dengan eufemisme, penuh dengan metafor dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah Pidato Adik dan Alua Pasambahan. Ini juga non kabar dan non musik. Jadi ini adalah tradisi lisan ketika orang misalnya menjemput pengantin ya, ketika datuk-datuk berpidato. Jadi ini satu genre register sastra atau bahasa Minangkabau tinggi yang penuh juga dengan metafor dan perumpamaan. Kemudian Rabab Pariaman, salah satu genre dengan musik ya di daerah Pariaman. Nah, berbeda dengan Rabab Pasisir yang nomor 6, Rabab Pasisir itu lebih
terbuka seperti kata Bu Megan tadi, terbuka pada cerita-cerita baru, tapi Rebab Pariaman ini hanya punya beberapa repertoire yang klasik di samping bagian yang disebut raun sabalik sama seperti yang bersifat pantun seperti dalam Rebab Pasisia juga. Kemudian Randai, Randai adalah open air theater atau teater terbuka. Jadi ini adalah kaba tapi dipertunjukkan dalam bentuk teater tradisional yang dikaji dengan bagus oleh Christine Pauka dari Hawaii University dalam disertasi beliau, ya. Lalu Selawat Dulang ini bersifat agamis dan non kaba, yaitu menyampaikan pesan-pesan agama melalui Selawat Dulang. Dua performer, dua penampil yang memukul dulang, ya, nampan untuk makanan, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah si Jobang. Ini tradisi bakaba di daerah Kumbuh yang juga agak klasik sifatnya. Tidak banyak repertuarnya. Hanya satu saja, yaitu Kaba Angunan Tongga Magek Jabang, yang dengan baik sudah dibukukan, diteliti oleh Nigel Phillip dari Source of London dalam disertasinya yang sangat menarik, ya, The Sijobang Song Narrative Poetry from West Sumatra. Silakan dicari di internet.